Pada pagi hari ini kita akan belajar bareng. Jadi teman-teman yang nanti mungkin di tengah-tengah saya menjelaskan silahkan. Kalau memang ada yang hal yang ingin ditanyakan untuk raise hand aja langsung bertanya seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan optimasi kecukupan proses thermal. Sebentar, saya akan coba share screen ya. Apa sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah, Bu. Jadi kita akan belajar terkait dengan optimasi kecukupan proses thermal. Sebelumnya optimasi proses thermal ini, proses thermal adalah proses pemanasan. Jadi di sesi kali ini kita akan belajar terkait proses pemanasan pada produk-produk pangan, khususnya yang berkaitan dengan proses sterilisasi. Nah, kinetika inaktivasi mikroba dan pemanasan. Jadi di mikroorganisme ini dia memiliki laju inaktivasi. Nah, salah satunya di dalamnya ada namanya nilai D. Nilai D sendiri ini menyatakan ketahanan mikroba terhadap proses pemanasan. Biasanya nilai D ini didefinisikan dengan dalam satuan waktu atau dalam menit yang nantinya dibutuhkan untuk memusnahkan 90% dari populasi bakteri pada suatu bahan pangan. Jadi dia nanti nilai D ini dinyatakan dalam satuan waktu untuk dia mematikan atau memusnahkan bakteri-bakteri patogen sebanyak 90% pada bahan pangan atau pada sebuah produk tertentu. Nah, kalau dia semakin besar nilai D-nya, maka ketahanan panas mikroba tersebut akan semakin tinggi. Jadi nilai D ini sendiri nanti kalau dia semakin tinggi, berarti dia semakin tahan. Jadi mikroba tersebut atau mikroorganisme tersebut, dia akan semakin kuat dan semakin tahan pada proses pemanasan. Nah, nilai DO atau nilai D ini, standar yang kita gunakan untuk sterilisasi sendiri kan menggunakan 121 derajat Celcius atau setara dengan 250 Fahrenheit. Nah, untuk nilai D-nya sendiri, ini bisa dihitung dengan persamaan D sama dengan min T per log NT per N0, NO itu N0, sama dengan T log N0 atau N awal per NT. Nah, nilai D ini juga dipengaruhi oleh nilai Z. Nilai Z ini sendiri, semakin dia kecil nilai Z-nya, maka dia akan sensitif pada nilai D. Jadi antara nilai D dan nilai Z ini dia akan berkebalikan. Nah, untuk nilai nilai Z ini sendiri dapat dihitung dengan persamaan Z sama dengan 250 min T per log DT per D0. Jadi untuk nilai D dan nilai Z ini memang parameter yang penting dalam kinetika inaktivasi, karena mereka akan saling berkaitan terkait dengan ketahanannya dan terkait dengan sensitivitasnya. Nah, nilai D dan Z ini juga diaplikasikan pada untuk mengetahui penurunan-penurunan mutu pada sebuah produk. Jadi nilai D dan Z ini bisa menjadi patokan untuk kita tahu bahwa eh, terjadi penurunan mutu dari sebuah produk. Kemungkinan karena, oh ada bakterinya terpapar sekian. Jadi dia ada kontaminasi sekian dari sekian ribu produk. Seperti itu. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi efektivitas prosesnya? Faktor-faktornya ini ada 5. Yang pertama jumlah mikroorganisme awal. Jadi mikroorganisme awal ini juga mempengaruhi, karena kan
memang produk itu kan dibuat agar sesteril mungkin dan sekecil mungkin nilai mikroorganisme awalnya. Nah, ini juga mempengaruhi jika mikroorganisme awalnya sudah banyak, maka nanti, kemungkinan untuk terjadi pencemaran akan lebih tinggi. Lalu ada ketahanan panas mikroba. Nah, ini tadi seperti yang di awal, mikroba ini kan punya daya ketahanan panas yang berbeda-beda. Jadi dia semakin resisten terhadap panas, maka ketahanan panasnya juga semakin tinggi. Yang ketiga ada karakteristik bahan pangan. Nah, karakteristik bahan pangan ini bisa dilihat dari pH dan viskositas. Jadi, produk yang juga berkaitan dengan mikroorganisme ini juga bisa dilihat dari viskositas. Mungkin nanti dia semakin, eee, viskos, berarti, oh, berarti ada mikroorganisme yang banyak di dalamnya. Atau nanti dia pH-nya semakin asam atau basa, oh, ini menunjukkan kalau ini banyak mikroorganisme yang bersifat asam atau basa, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya mungkin ya? Baik, selanjutnya, untuk jenis medium yang digunakan, medium pemanas yang digunakan. Jadi, nah ini nanti akan mempengaruhi proses pemanasan. Biasanya bahan-bahan yang digunakan dalam proses pemanasan itu juga mempengaruhi, karena ada nanti yang dia cepat menghantarkan panas. Jadi permukaan panas akan cepat menyebar ke produk. Ada juga bahan yang, panasnya hanya menyebar dahulu di tengah, baru bisa menyebar. Nah, itu jenis medium panasnya itu akan mempengaruhi. Lalu jenis dan ukuran kemasan yang digunakan. Nah, setiap jenis bahan dan ukurannya itu akan mempengaruhi. Kecil ukurannya, maka mungkin ketahanan panasnya akan cepat merata. Nanti semakin luas, atau semakin luas permukaan atau semakin besar bahan produknya, maka akan butuh waktu yang lama untuk, waktu pemanasan yang digunakan, seperti itu. Jadi jenis kemasannya mungkin, misalkan plastik yang tahan panas, itu kan berarti dia nanti untuk, dia menjadi panas itu harus butuh sekian suhu dan sekian waktu yang lama. Nah, waktu pemanasan pada suhu T yang diperlukan ini namanya adalah nilai F. Jadi waktu pemanasan pada suatu suhu tertentu untuk mencapai nilai sterilisasinya ini dikatakan sebagai nilai F. Nah, apabila waktu pemanasan dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai sterilisasi biasanya dinyatakan dengan nilai F0. Oke. Nah, nilai F0 ini dapat dihitung dengan persamaan FO sama dengan S kali D0 dengan syarat suhu yang digunakan adalah 121,1 derajat Celcius. Nah, kalau ada nilai F dengan suhu yang lain di luar dari suhu 121 derajat Celcius, maka dia nilainya adalah Ft. Jadi dinyatakan Ft sama dengan S kalikan dTs itu adalah nanti berapa siklusnya. Nah, nanti kalau DO-nya, kalau misal DO0, D0 atau DO-nya, itu dia menggunakan suhu 121, tapi kalau dia menggunakan suhu yang lain berarti DT. Selanjutnya, untuk kepekaan perubahan nilai F, ini dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan T1 min T2 per log F2 per F1 atau bisa juga jika diketahui lognya, log dari mikroorganismenya F2 per F1 sama dengan T1 min T2 per Z. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Untuk selanjutnya, untuk pengukuran penetrasi panas dan perhitungan kecukupan proses termal. Sebentar.
Bu Azizah, mohon maaf. Bisa jadi Pak dia orang itu. Nanti kada dia mau kamu cukup kamu aja yang betis-betis dunia kan. Nah nanti saya sama. Ya, mohon maaf Ibu tadi saya harus mengangkat telepon sebentar. Oh, Jadi ya saya baik. langsung ya mohon maaf Ibu sebentar saya lanjutkan lagi. Ya, Mohon maaf kita sebelumnya. inilah. Iya, tadi saya kaget juga tiba-tiba telepon sebentar. Iya, baik. Oke. Oke, selanjutnya untuk pengukuran penetrasi panas dan perhitungan kecukupan proses termal. Nah, jadi untuk penetapan kecukupan proses termal ini ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah ketahanan panas mikroba. Jadi di ketahanan panas mikroba ini sejumlah panas yang dibutuhkan untuk memusnahkan mikroba yang harus diketahui dalam setiap produk. Nah, ini berkaitan dengan ketahanan panas. Setiap mikroorganisme punya ketahanan panas yang berbeda-beda. Jadi perlu sejumlah berapa panas yang dikeluarkan atau berapa kalor yang dikeluarkan untuk memusnahkan mikroorganisme sebanyak yang 90% tadi pada setiap produk. Nah, kecepatan panas juga akan berpengaruh, dalam kemasan selama proses termal. Jadi, kecepatan panas itu juga akan dipengaruhi oleh medium panas yang digunakan. Karena jika medium panas tersebut memang, penghantar panas yang baik, maka panas akan cepat menyebar sehingga kecepatan penetrasinya juga semakin cepat, seperti itu. Jadi untuk pengukuran penetrasi panas dan perhitungan kecukupan proses termal ini sendiri, yang menjelaskan terkait hubungan antara waktu pemanasan dan suhu proses. Jadi dalam proses kecukupan untuk menghitung kecukupan proses panas ini diperlukan hubungan antara waktu dan pemanasan. Berapa waktu yang digunakan dengan suhu berapa yang digunakan dan setiap produk atau bahan pangan itu akan membutuhkan waktu dan suhu yang berbeda-beda pasti. Walaupun mungkin, iya ini produknya sama-sama daging atau produknya sama-sama ikan, tapi akan ada komponen-komponen penambahan lainnya dan itu nanti akan mempengaruhi antara waktu dan juga suhu yang digunakan, seperti itu. Nah, nanti setelah diketahui kombinasi waktu dan suhu yang diberikan selama proses pasteurisasi atau sterilisasi, nanti akan memberikan efek sterilitas yang cukup. Jadi apabila penggunaan waktu atau suhunya ini sesuai, maka nanti akan efek dari sterilitasnya ini akan cukup. Sehingga tidak juga mematikan, mikroorganisme yang baik, ataupun juga mikroorganisme patogennya masih hidup. Jadi, ini cukup sesuai, seperti itu. Nah, selama proses pasteurisasi atau sterilisasi, akan ada 3 fase perubahan. Yang pertama fase pemanasan. Jadi, pada saat pertama-tama akan ada fase pemanasan. Jadi, suhunya akan meningkat sampai pada suhu tertentu. Sehingga itu yang disebut dengan fase pemanasan. Setelah pada suhu tertentu, nantinya akan ada fase holding. Nah, di sini fase holding, hold itu kan mempertahankan. Jadi, di fase holding ini nanti dia akan stabil pada suhu yang memang sudah sesuai itu tadi untuk melangsungkan proses dari sterilisasi ataupun pasteurisasi tersebut. Nah, setelah sesuai dengan waktu dan suhu yang digunakan tadi, nanti akan terjadi proses, pendinginan atau cooling. Cooling tadi adalah menurunkan suhu kita pada suhu tertentu, seperti itu. Jadi ada 3 fase, pertama untuk, meningkatkan, setelah meningkatkan nanti dia akan mempertahankan, setelah mempertahankan nanti dia akan menurunkan untuk kembali, karena prosesnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, pengukuran penetrasi panas ini bisa dilakukan menggunakan suhu terdingin, yaitu titik dari bagian kemasan yang paling lambat menerima panas selama proses termal. Jadi memang ada tergantung dari mediumnya kembali, ada nanti di mana, kemasan itu akan lama menerima mungkin di bagian biasanya kalau di kaleng silindris dia di bagian dasar di bagian tengah, itu dia akan lebih lama, seperti itu. Nah, faktornya apa saja yang harus diperhatikan dalam pengukuran penetrasi panas? Yang pertama formulasi produk.
Jadi memang sama-sama bahan daging itu juga tidak bisa, menentukan bahwa suhu atau, panas yang digunakan itu akan sama, karena ada formulasi dari produk. Misalkan ada daging ditambah dengan bumbu atau ditambah dengan komponen lain, itu nanti akan juga mempengaruhi dari suhu dan waktu proses thermalnya. Lalu kemasan yang digunakan, apakah dia menggunakan plastik yang tahan panas atau dia menggunakan, kaleng silindris atau mungkin dia menggunakan kemasan yang lainnya, itu juga akan pengaruhi karena nanti, penyebaran thermalnya itu sendiri akan berbeda-beda. Lalu untuk metode pengisian, jadi, bahan ini di dalam suatu kemasan dia misalkan harus, dia dalam setengah penuh atau mungkin dia tidak terlalu penuh, itu juga nanti akan mempengaruhi terkait dengan headspace-nya. Lalu penutupan dan sealer. Jadi, waktu setelah selesai semua kan ada proses penutupan, itu juga akan memengaruhi terkait juga dengan headspace dan, alat retort yang digunakan. Oke, jadi nanti dari proses, sterilisasi itu juga akan bisa diketahui nilai lethal rate, LR, adalah waktu pemanasan pada suhu 250 yang dia ekuivalen atau sama dengan pemanasan 1 menit pada suhu tertentu. Nah, nilai sterilisasi suatu proses ini dapat dikonversikan menjadi rumus LR sama dengan LF 10 T min 250 per Z. Z adalah rumus yang nanti kembali ke depan lagi. Nah, kalau dia pemanasannya dilakukan pada 250 derajat Fahrenheit, maka nilai LR-nya itu pasti 1. Tapi kalau kemasan dilakukan pada suhu lebih dari 250 Fahrenheit, maka nilai LR-nya bisa lebih dari 1. Sedangkan jika kurang dari 250, maka nilai LR-nya berarti kurang dari 1. Nah, ini juga ada metode trapesium. Jadi metode trapesium ini metode yang menghitung nilai unit sterilisasi dari data penetrasi panas dengan luasan total dari trapesium menunjukkan nilai sterilisasi dari proses yang dapat menggunakan persamaan seperti yang ada ini. Jadi F sama dengan sigma LR1 per LR2 per 2 dikalikan T. Jadi apabila F-nya lebih besar daripada F0-nya, maka proses termal akan mencukupi. Tapi kalau misalkan ternyata hasil F-nya lebih kecil daripada F0-nya, maka proses termalnya tidak akan mencukupi atau under proses. Jadi berarti harus dilakukan, holding produk ataupun nanti, akan seperti apa penanganannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Bagi teman-teman yang sudah hadir, apabila ada pertanyaan gitu ya, terkait optimasi kecukupan proses thermal yang sudah disampaikan Bu Azizah tadi. Sebetulnya menarik ya Bu ya. Tapi Iya, berhubung karena mungkin banyak persamaan-persamaan atau hitungan-hitungan, mungkin teman-teman terlalu terpaku pada ini yang hitung-hitungan itu. oh Gitu. iya, Jadi betul. mungkin selama proses tutorial online mungkin di sebelah mana Bu menurut Bu Aziza yang kebanyakan umumnya gitu ya teman-teman mahasiswa ini kebanyakan masih ini kurang gitu. Kalau selama kemarin proses tutor, itu sebenarnya teman-teman tuh sudah banyak yang mulai memahami ya, sudah terkait dengan materinya. Cuman mungkin kurang teliti pada saat menghitung seperti itu. Itu dia. Iya, jadi sudah benar misalkan ya Ibu, sudah benar rumusnya, dari awal sudah betul itu dia menggunakan rumusnya, tapi ternyata waktu di akhir, nah, masih ada yang keliru. Mungkin
perhitungan waktu saat lock-nya, atau Iya, seperti apanya, gitu. Mungkin seperti itu mungkin ya. iya. Berlaku mungkin juga di, sesi-sesi yang lain juga teman-teman sebenarnya sudah paham bagaimana mungkin menggunakan, dari rumusnya seperti apa dan seperti apanya, cuman mungkin hanya kurang teliti saja sebenarnya. Dan Seperti itu itu sih memang kalau butuh ini ya, Bu, banyak apa, banyak berlatih gitu ya, betul, dalam baik itu memahami suatu soal perhitungan betul, atau bahkan betul. menggunakan kalkulator pun gitu ya. Iya, Sebenarnya kalau pencet lock itu ya harus dipencet tuh apanya dulu. Kalau misalnya nanti kan kalau ujian itu kan ada yang tatap muka ya Bu ya. oh ya, Ada yang tatap muka seperti itu dan ada yang THE. Nah untuk prinsip teknik pangan ini kurang tahu, mungkin dipersiapkan saja gitu ya teman-teman ya. Barangkali nanti kan ini menghadapi UAS ya Bu. Tutorial online kan oh hampir iya sudah berakhir gitu hampir ya. berakhir, betul, Kan udah sesi 8. Nah, untuk mungkin betul. sekitar 2 minggu ke depan teman-teman akan menjalani ujian akhir semester. Gitu. Oh, oke. Jadi Semoga semangat ya. yang iya, semoga yang menjalankan ujian ini nanti nilainya yang terbaik Iya, dan amin. lancar ujiannya. Iya. Dan itu di UT daerah masing-masing, Bu. Jadi Oh mahasiswa iya, kami kan tersebar ya di betul. seantero Nusantara, bahkan ada yang di luar negeri, dan itu memang kalau sudah ujian itu memang sudah dipersiapkan bahkan dari nama, NIM, soalnya seperti itu sudah paten gitu di Oh, tiap nama, tiap NIM dan sudah ini ya soal Bu, yang sudah mana itu kodenya sudah masing-masing gitu. Jadi memang harus seperti itu gitu. Kan kita iya, pelajaran jarak jauh ya, jadi betul. kendalinya harus ekstra memang ketat, seperti hanya tutorial online. Kalau sesi udah nggak bisa diakses ya sudah gitu. Sudah Oh, tidak ada yang bisa dilakukan untuk perbaikan dan sebagainya. betul, betul Ibu. Iya Jadi benar. teman-teman semangat ya. Ada yang tanya ini Bu di kolom chat, siapa ini ya? Saya tengok dulu. Iya Bu. Oh iya. Untuk materi, oke. Untuk materi bisa di-download di mana? Jadi, teman-teman mungkin untuk materinya sebenarnya ini ya Bu, boleh saya izin menjawab Ibu? Iya, silakan Bu. Ya. Jadi untuk materinya sebenarnya, teman-teman bisa download di e-learning-nya. Mungkin sebelum sesinya berakhir bisa dicek lagi e-learning-nya, di-download dulu materinya karena, materi semua untuk Tuton sudah ada di e-learning juga. Dan mungkin, kalau untuk materi yang sekarang tuh webnya nanti ada di link yang sudah di-share juga, seperti itu. Nggih, Bu, ya. Bener seperti itu nggih, Bu, ya? Iya, betul Bu. Nanti Bu Azizah akan kirim ke kita gitu ya teman-teman. Iya. Terus nanti akan saya share di folder atau OneDrive yang sudah kami bagikan linknya di flyer seperti itu. Mungkin ini saya boleh ini dah, Bu, sharing aja mungkin kalau thermal ini sebenarnya dipakai buat apa gitu ya? Iya boleh Bu, silakan ditambahkan. Jadi mungkin, ada mungkin teman-teman yang juga sudah, berkecimpung di dunia industri mungkin juga bisa saling sharing untuk menambahkan. Jadi untuk proses thermal ini sendiri, dia banyak digunakan di proses, sterilisasi, proses pasteurisasi, karena kan setiap produk pangan itu kan punya, batas, apa ya, bukan batas sebenarnya, tapi ada namanya keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini kan salah satunya yang perlu diperhatikan adalah jumlah mikroorganisme atau patogen yang ada di dalamnya. Pastinya memang ada mikropatogen itu harusnya sudah hilang semua itu udah pasti. Tapi akan ada standar minimum yang diperlukan dan kita juga bisa tahu, oh produknya ini
ternyata dari sekian lot atau sekian batch yang saya produksi, ada sekian kaleng gitu. Misalkan kayak, ikan kaleng, saya produksi sekitar 1000 kaleng. Nah, nanti dengan adanya perhitungan di optimasi thermal ini akan bisa diketahui, oh ternyata dari 1000 kaleng ikan yang sudah saya buat, itu ternyata ada mungkin 10 atau mungkin, 100 dari kaleng yang, masih ada cemaran mikroorganismenya. Nah, dari situ nanti akan bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dari produk tersebut, seperti itu. Mungkin kalau di industri begitu ya, dan bahan-bahannya yang bisa disterilisasi sebenarnya banyak sih, misalnya dari ikan kaleng, atau daging kaleng, buah segar, dan proses sterilisasinya juga macam-macam. Ada yang mungkin seri-seri tortnya menggunakan bagaimana alatnya, terus, eee, ada juga yang dia mungkin, sterilisasinya pada saat proses sebelum masuk canning-nya, sebelum pengalengan atau setelah pengalengan, seperti itu. Lebih banyak sebenarnya akan dipakai, eee, di dunia industri sih, yang memang dia memproduksi produk-produk. Seperti itu sih, Bu. Iya. Mungkin ada teman-teman mungkin yang bisa bergerak di dunia industri mungkin bisa sharing-sharing, "Oh, iya, Bu, mungkin iya kalau di produk kami seperti ini, dia proses sterilisasinya." Itu boleh sih. Boleh kan Ibu kalau sharing-sharing juga? Iya, boleh. Silakan. Iya iya, barangkali dari teman-teman ada yang berkecimpung di dunia industri kan bisa ada bayangan ya untuk teman-teman lain sebenarnya, "Oh, ini loh, Bu," gitu. Karena kalau Hmm. mungkin saya sendiri, eee, tidak berkecimpung di dunia industri, tapi saya memang pernah gitu ya istilahnya masuk, di dunia industri. Tapi kan mungkin yang lebih berkecimpung, yang lebih paham gitu, barangkali bisa mau sharing, monggo loh. Iya, silakan teman-teman. Mungkin banyak ya Bu ya mahasiswa kami yang apa ya sudah bekerja gitu dan sudah Betul. sehari-hari sudah memang mengamati semua proses itu, tapi kebanyakan mereka belum sadar mungkin ya, belum sadar tentang apa basic keilmuannya. Nah, mereka Ya. mungkin terus nanti ditunjang di dunia perkuliahan lagi gitu, ketemulah Betul. dengan prinsip teknik pangan, berbagai keilmuan yang memang sebenarnya oh ini ya seperti itu, oh ini yang proses Betul. yang kebanyakan saya memang sebenarnya jumpai sehari-hari gitu. Banyak Betul. sebenarnya Bu. Iya. Sebenarnya banyak sih gitu. Heeh. Mungkin teman-teman mungkin masih ada yang mungkin malu-malu ya kalau mau sharing mungkin. Mereka dari Pak Ahmad Thohir nih nanya, Bu izin nanya Oh ada iya. kisi-kisi buat UAS tidak? Ah, Silakan Bu. kalau biasanya kalau biasanya sebenarnya dipelajari aja yang sudah dari Tuton, dari BMP itu juga, sebenarnya kalau mungkin dari teman-teman bisa cek lagi di BMP itu ada banyak contoh-contoh soal juga, itu juga bisa membantu juga sebenarnya di teman-teman untuk lebih memahami. Kisi-kisinya tetap berlatih, sepertinya begitu ya, Bu? Nggih. Nah, di Tuton itu sudah lengkap teman-teman ya, sebetulnya sudah lengkap dari A sampai Z, bahkan ada berbagai macam materi-materi pengayaan atau materi-materi yang sifatnya tambahan. Nah, soal-soal UAS tidak akan melenceng jauh-jauh banget gitu ya dari semua hal maupun contoh-contoh soal maupun materi-materi yang ada di BMP seperti itu. Teman-teman tentunya sudah dapat semua kan ya BMP-nya. BMP prinsip teknik pangan ini sudah dikirim ke alamat teman-teman masing-masing. Nah, itu semua yang ada di BMP itu silakan dipelajari seperti itu. Dan apa-apa yang ada di tutorial online itu mungkin sifatnya lebih menguatkan seperti itu yang ada di BMP. Tenang saja teman-teman ya, semua ada di Iya, BMP. Jadi tidak betul. akan keluar gitu ya, keluar dari materi yang ada di BMP. Betul.
Iya, Bu, sebenarnya kalau mungkin teman-teman, mungkin kalau teman-teman menyadari ya kalau mungkin di soal tuton itu yang ada di tugas maupun di diskusi itu sebenarnya juga penguatan atau penerapan yang sudah ada dari BMP itu tadi. Mungkin kalau teman-teman mau cek coba dicek di BMP-nya, oh iya ternyata yang soal di diskusi dan tuton ini sebenarnya juga penguatan dari BMP itu tadi. Gitu sih. Tapi mungkin, anu ya, kayak belum, oh iya ya, saya belum sadar kalau, oh ternyata penguatannya mungkin karena ya mungkin banyak kesibukan juga dari teman-teman, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Mungkin Bu, Baik, saya boleh menambahkan apa enggak ya, Bu? boleh Bu, boleh Bu. Iya, barangkali Silakan. mungkin kalau teman-teman sekarang, tidak ada yang ingin ditanyakan dulu, tapi mungkin nanti, ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin kalau yang di kelas saya mungkin bisa langsung private chat ya, atau mungkin saya boleh share email saja mungkin ya Bu? Apa mungkin barangkali Iya ada yang ingin boleh Bu, menanyakan? boleh, Nanti bisa menanyakan langsung seperti itu, by email. boleh sekali. Dan tidak semua tutor Ibu berkenan untuk membagikan emailnya seperti itu. Dan luar biasa ya teman-teman ya, Mbak Aziza ini berarti siap tentunya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman. Iya, Jika nggak ada apa-apa hal kalau yang memang ada. kurang apa dipahami atau yang didiskusikan lebih lanjut bisa menghubungi Bu Aziza. Betul. Sebentar, saya Oh mungkin iya, terima kasih share Pak dulu. Muhammad Faras. Materi dapat diakses di link tersebut ya teman-teman ya. Terima kasih Bapak Muhammad Faras Fadil Ya, Rahman yang berkenan membagikan link materi. Dan di situ ada gitu ya teman-teman ya dari materi A sampai Z dari awal program spesial tutorial webinar ini berlangsung gitu ya dari mata kuliah lain pun ada recordingnya juga lengkap di situ. Jadi silakan diakses untuk apa sebagai tambahan atau teman belajar teman-teman semua. betul. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin kalau sekarang, "Bu, saya belum ada pertanyaan," gitu ya, nggak apa-apa mungkin karena masih, mungkin masih nyambi-nyambi juga dengan yang lain atau mungkin masih bingung mau menanyakan apa, nanti bisa email aja, emailnya sudah saya share di kolom chat mungkin, jadi nanti bisa diskusinya by email, seperti itu Ibu Ivana. Belum nampak Bu di kolom chat? Oh, belum muncul? Sudah saya share? Belum. Teman-teman apakah sudah bisa? Belum Bu? Oh, coba saya kirim lagi ya, Bu. Ya baik. Sudah. Apa Oh sudah iya baik. muncul? Sudah muncul Bu ini. Siap. Baik. Berikut ya teman-teman ya di email buazizahsetiawati@gmail.com. Mungkin teman-teman bisa tanya studi kasus soal atau apa seperti itu, silakan dikontak melalui email beliau. Baik teman-teman, nah, mungkin ini disambi kerja ya Bu ya, soalnya belum Iya. weekend seperti itu. Iya, mendekati weekend memang banyak ini Iya, ya, Bu. Banyak deadline. dan terbagi-bagi nih waktunya untuk mahasiswa Iya, kami, mahasiswa UT itu luar biasa multitasking gitu. betul. Jadi Salut saya, Bu. mereka dan saya sendiri belum tentu Bu untuk belajar mandiri itu Iya, sekuat mereka gitu. betul, Bu. Saya sendiri juga. Menyimak materi-materi yang sifatnya tidak sinkronus itu tidak mudah memang. Betul. Betul, Bu. Harus Mm-mm. nyambi dengan yang ini. Masih harus memperhatikan materi, Iya, masih harus diskusi, harus ya. mengerjakan mungkin tugasnya itu. Wah, hebat memang teman-teman UT. Dan kita kan memang terbiasa dengan sistem sinkronus atau tatap muka seperti itu ya Bu ya. Betul, Itu Bu. pun apa istilahnya kalau mengerjakan tugas seperti itu harus
ekstra diopiai seperti itu mungkin. Iya, Bu, saya boleh izin mengingatkan, Bu, barangkali mungkin ada dari Iya, baik teman-teman Bu. Apa Bu? kelas saya atau dari mungkin ya teman-teman dari kelas lainnya juga di prinsip teknik pangan barangkali yang belum mengerjakan untuk diskusi 8 bergabung di diskusi 8 mungkin bisa segera bergabung di diskusi 8 karena kan habis ini benar ya Bu sesinya habis ini kan sudah Iya, sesinya selesai. sudah tertutup untuk 2 hari Iya, ini ya. 2 hari iya ini paling. betul. Iya, barangkali teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa langsung bergabung di diskusi 8. Seperti itu. Mungkin Teman-teman semangat di iya, akhir sesi. semangat tinggal Lebih sesi 8. dioptimalkan lagi gitu ya untuk Betul, nilai-nilainya sehingga betul. apa yang teman-teman pelajari dari sesi 1 sejak sesi 1 kemarin jika ada yang masih mungkin mengganjal gitu kiranya bisa langsung dijapri atau di chat send message tutornya seperti itu. Betul. Untuk sebagai persiapan atau bekal teman-teman untuk menghadapi UAS nanti seperti itu. Iya. Yuk teman-teman semangat. Semangat. Tinggal sesi terakhir, sesi 8. Ya, sesi 8. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin teman-teman kita cukupkan saja ya Bu. Ya, Pertemuan boleh. belajar bareng pada pagi kali ini. Oh ya teman-teman, sedikit mengingatkan untuk agenda siang nanti kita akan bertemu dengan narasumber yang lain seperti itu, yaitu sebentar. Saya agak lupa. Dengan Bu Laila Kodrini untuk MK rancangan untuk teknologi pangan. Nah, stay tune untuk nanti siang dan ditambah kita akan mengadakan spesial weekend teman-teman ya, spesial belajar bareng weekend nanti di hari Minggu insya Allah. Ada MK-nya, ada MK Kimia Fisik Pangan dan ada mata kuliah sebentar saya lupa. Ada 2 mata kuliah lagi ya teman-teman ya yang bisa disimak di weekend nanti, Kimia Fisik Pangan dan yang satu adalah Ekonomi Teknik. Nah ini tentang kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fasa serta pembahasan soal-soal persamaan linier di Ekonomi Teknik. Itu baik teman-teman yang kiranya mengikuti kedua mata kuliah tersebut nantinya bisa oh ini masih ada yang bertanya Bu. Ternyata iya. dari Bu Anissa Asalafia. Oh iya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menentukan bilangan Fourier agar tepat berdasarkan perpotongan garisnya? Ini benar materi Ibu ya? Fourier. Iya, tapi kalau berpotongan dengan garis apakah bukan yang di sesi selanjutnya ya? Maksudnya di jenis yang lain, topik yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Baik, tapi mungkin di prinsip teknik pangan ya Bu ya? Tetap di prinsip teknik pangan Bu. Iya. Betul. Mungkin Ibu bisa berkenan memberikan penjelasan seperti itu sekalian Ibu kayaknya nih ya. Sebelum sesi ini berakhir gitu. Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya ya Bu? Saya tampung sekalian nanti. Oh iya, silakan Pak Abinadab Nober. Iya. Silakan Maaf Pak. ini Bu, saya mempunyai kendala soal menjawab tutornya, terutama diskusinya Bu. Kendala saya masalah ini cara kirimnya. Saya sudah sering kerjakan, tapi setelah saya mau kirim gagal Bu, gagal terkirim. Iya, itu bagaimana Bu solusinya Bu? Ya terima kasih Bu. Baik Pak Abinadab, dari mana Pak? Dari Bu Aziza masih Makassar.
Masih? Oh, dari Saya Makassar. masih. Iya. Apakah maksud saya Bu, saya sering terlambat juga karena sering sibuk kerja. Apakah saya sering menjawab sudah habis sesinya Bu? Maksud saya apakah bisa dari tambahan waktu atau bagaimana solusinya Bu? Ya terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Abinadab. Salam-salam bagi keluarga besar di Makassar. Ya, terima kasih. Kendala Pak ya, memang kendala dalam menjawab sesi diskusi. Memang kebanyakan seperti itu Pak. Kendala mungkin sinyal kali ya Pak. Di wilayah Bapak saat mengirimkan jawaban diskusi itu memang kurang kuat. Jadi saran kami memang untuk ketika Bapak akan mengirimkan jawaban diskusi itu pilih lokasi yang benar-benar sinyal yang paling kuat seperti itu Pak. Jadi pastikan jawaban tersebut terkirim terlebih dahulu atau gitu ya Pak, send message langsung ke tutornya saat sesi itu masih bisa diakses seperti itu dan sampaikan kendala kepada tutornya. Lalu Karena memang jawaban dari sesi diskusi tersebut harus terrecord Pak, harus terekam, harus muncul gitu ya, harus muncul di laman Tuton masing-masing mahasiswa. Karena memang bisa untuk dapat penilaian itu memang jawaban tersebut harus muncul gitu di laman Tuton masing-masing, tidak bisa melalui laman yang lain. Seperti itu Pak, kalau penilaian diskusi ya Pak ya. Ya. Lalu ini Bu, apakah itu batas waktunya tidak bisa ditambah lagi atau bagaimana Bu? Iya Bapak, sesi batas waktu menjawab atau mengakses bagi mahasiswa, tiap-tiap sesi itu kami sudah beri waktu itu 14 hari Bapak, sekitar 2 minggu seperti itu. Ya, maaf Bu, ini saya sampaikan karena pernah saya lupa mata kuliah apa itu di videonya mengatakan bahwa yang belum mengerjakan diskusi ini silakan bisa dikirim. Tapi setelah saya buka linknya sudah ini Bu, sesinya sudah tutup. Bagaimana? Iya, ini Bapak memang Bapak mohon maaf ini sudah semester berapa ya? Semester kedua Bu. Nah, semester kedua. Masih panjang gitu ya Pak perjalanan ke depannya dan ini kerja. Memang iya, tips dari untuk mengikuti pembelajaran by tutorial online itu memang tiap sesi itu diusahakan Pak untuk akses dalam waktu 2 minggu Pak. Seperti itu, tiap sesi. Jadi ketika Bapak sesi 1 berarti ketika sesi itu sudah dibuka, hendaknya Bapak dalam kurun waktu 2 minggu itu dimaksimalkan atau dioptimalkan untuk menjawab diskusinya. Nah, dipastikan jawabannya itu benar-benar sudah tersubmit atau terupload di laman Tutonnya, tampak gitu Pak. Jadi jangan sekali akses saja Pak. Jadi Bapak akses dalam kurun waktu 2 minggu itu memang misalnya Bapak sambil kerja gitu ya, meluangkan waktu gitu Pak, misalnya baik waktu istirahat ataupun waktu sebelum bekerja atau setelah bekerja itu selalu dipantau Pak laman Tuton itu. Benar nggak sih jawaban diskusiku itu sudah terkirim dan sudah dinilai oleh tutornya, seperti itu. Pastikan itu tersubmit, terupload dengan baik dan ternilai dengan Tuton dengan baik, seperti itu Pak. Jadi jangan sampai loss gitu. Ya Bu, begini Bu, saya pernah lihat juga jawaban mahasiswa Bu, apakah setiap mata kuliah bisa misalnya ada pertanyaannya ada 3 nomor ya Bu,
Harus saya mau ingin menjawab yang nomor 1, 2 aja dulu, nanti menyusul nomor 3-nya. Apakah bisa begitu? Kalau di diskusi itu terus terang membingungkan penilaian dari tutor ya Pak. Karena terpisah gitu, 1, 2, 3. Lebih baik Bapak coret-coret saja terlebih dahulu di kertas gitu ya. Nanti jika sudah 1, 2, 3 itu sudah Bapak rasa sudah fix gitu untuk disubmit ke laman Tuton, baru itu disubmit ke dalam satu kolom jawaban. Seperti itu. Artinya enggak Jadi bisa, artinya harus sekaligus ya. iya Bapak, untuk kolom diskusi gitu. Tapi untuk kalau untuk kolom tugas sih saya rasa seperti itu juga ya. Sebaiknya dalam satu kolom. Jadi memang satu tutor itu tidak hanya menilai atau menangani satu kelas saja Pak. Gitu. Jadi satu tutor itu kadang mendapatkan 2 kelas, 3 kelas, maksimal 4 kelas Pak. Jadi ada banyak sekali mahasiswa yang memang harus dinilai gitu ya, tiap kolom diskusinya, tiap kolom tugasnya seperti itu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu terlewat atau bahkan termiss gitu ya oleh tutornya. Hendaknya mahasiswa itu juga menyiapkan jawabannya gitu ya secara jadi satu kesatuan gitu Pak. Jadi juga mahasiswa mudah ternilai, tutor juga mudah untuk menilainya. Satu lagi maaf ini mau kalau untuk sekedar apa masukan kalau bisa ini karena saya lihat juga kayaknya masuk Saudi ini beberapa kan orang sambil kerja sambil kuliah. Apakah tidak bisa ditambah waktunya Bu, yang waktunya terutama di soal anunya diskusi tugasnya dan Iya, tugasnya rata-rata tugas itu agak susah, baru agak banyak nomornya. Iya Pak, memang untuk tugas itu kan kita punya tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, tugas 3 di sesi 7. Gitu kan Pak ya? Dan saya pendapat saya bukan lebih artinya ini sekedar pendapat aja, tetapi saya waktunya ditambah kan banyak mata kuliah juga yang harus jawab terus sambil 3 juga. Iya, betul Bapak. Iya memang apa ya Pak, di UT itu emang 2 minggu itu akses tiap sesi itu dibuka seluas-luasnya. Jadi memang tiap mahasiswa yang mengambil tutorial online, baik itu berapa mata kuliah Pak? Bapak semester ini ngambil berapa mata kuliah tutorial online? 6 ya. Nah, berarti tiap 2 minggu itu Bapak maksimalkan untuk 6 mata kuliah tersebut sudah Bapak pantau satu persatu, saya sudah mengerjakan diskusi mata kuliah ini belum, mata kuliah ini belum, mata kuliah ini belum. Jadi memang 2 minggu Pak kita kasih waktunya untuk mengerjakan dan mengakses sesi tersebut. Dan itu iya. Tiap mahasiswa perlu bekerja lebih keras di sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Karena apa? Mahasiswa harus mengerjakan diskusi dan tugas. Ya, di sesi kedua, di sesi ketiga, 5, dan 7. Jadi ketika Bapak mengambil 6 mata kuliah, berarti 6 kali 2, 12. Ya kan, jawaban yang perlu Bapak upload di sesi 3, sesi kelima, dan sesi ketujuh tersebut. Jadi memang itu Pak tantangannya Pak. Semangat Pak. Ya, siap ya. Oke lah Bu ya, siap Bu. Maka terima kasih. Baik. Semangat Pak dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama Bu. Baik Bu Azizah. Iya.
Iya, baik Bu. Eh, Silakan dijawab untuk tadi pertanyaan Bu Anissa Asalafiyah. ya, Bagaimana jadi cara menentukan bilangan Fourier agar tepat berdasarkan perpotongan garisnya pada diagram Gurney-Lorenz? Oh, maksudnya ini berarti saya langsung jawab aja berarti ya Bu ya. Iya, baik Bu. Langsung dijawab aja. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Anissa. Jadi untuk mengetahui Fourier, penentukan bilangan Fourier akan tepat di garis ya. Nah, mungkin sambil Bu Anissa mungkin bisa cek juga di diagram Gurney-nya. Jadi sebelum Ibu mengetahui nilai Fourier-nya, Ibu harus menghitung terlebih dahulu untuk nilai dari biotnya. Nah, ini biasanya di soal akan diketahui. Misalkan dia biotnya dia 2,0 seperti itu. Nah, nanti untuk mengetahui titik bilangan Fourier-nya itu sama dengan seper dari nilai biotnya. Setengah dari nilai biotnya. Nah, setengahnya itu berarti kan 1/2-nya itu kan berarti 0,5 ya kalau dihitung. Misalkan kalau soalnya 2,0 diketahui nih. Terus nanti di garisnya 2,0 sebentar. Ini saya juga sambil buka di diagram Fourier-nya ya. Oke. Jadi kan kita tahu bilangan biotnya adalah 2. Nanti dihitung dulu dari 1/NBI atau nilai biotnya. Nanti diketahui nilainya adalah 0,5. Nah, kalau dicek di bawah itu kan awalnya ada 2,0 ya, Bu. Nah, kan sudah diketahui N biotnya. Nah, 0,5 itu kan di bawahnya ada angka kecil-kecil gitu ya. Itu kan ada nanti dicari sampai 0,5. Nah, nanti ketemu di titik 0,5-nya itu dan juga di yang T2-T1, TA-TI, nanti kan juga diketahui ada sebentar di soalnya itu nanti saya bisa menampilkan soal ini nggak ya? Di-share saja, Bu. Iya, Share sebentar saya buka aja dari ini ya, dari diskusi ya mungkin ya. Sebentar Iya. Bu, saya buka e-learning dulu. Supaya Lebih lebih mantap. gampang. Iya, sebentar.
Apa sudah muncul? Udah terlihat Bu, share screen. Sudah. Oke, terima kasih Bu. Jadi kan untuk menentukan dia tepat atau tidaknya kan kalau kita lihat dari soal dari diskusi 5. Nanti dia diketahui bentuknya akan seperti apa. Nah, nanti dia akan juga diketahui rasio suhu yang tadi ada rumus Ta-TI itu nanti diketahui dia 0,2. Jadi suhunya itu yang ada di sebelah kiri ini ya. Mungkin bisa terlihat di sini yang ini. Ini kan ada Ta min TI. Ini adalah suhunya. Jadi nanti saat diketahui rasio suhunya, makanya dilihat ada dari sebelah kiri. Diketahui misalkan rasio suhunya adalah 0,2. Mungkin ini karena diagram scale-nya kurang detail, tapi kalau mungkin bisa terlihat setelah 0,1, berarti kan harusnya 0,2. Nah, ada di titik ini kan 0,2-nya ya. Ini 0,2. Nah, nanti ini dibuat garis hubung dulu. Ini untuk yang dari suhunya. Nah, nanti ada yang nilai biotnya. Nilai biotnya diketahui dia 2,0. Nah, untuk mengetahui FO-nya harus dihitung dalam rumus dia setengah dari nilai biotnya, 0,5. Nah, nilai biot itu posisinya ada di yang garis bawah ini. Di bawah ini. Nah, karena diketahui dia 0,5, dari biotnya yang awalnya 2,0, jadi ini ada 2 di sini, terus nanti dia 0,5 di sini. Nah, nanti dari yang tadi titik awal suhu dan dari nilai yang biotnya ini, saat ditemukan dalam satu titik di tengah ini, ditarik garis ke bawah, nah itu akan diketahui bahwa nilai Fouriernya tepat di 0,8. Seperti itu, Bu Anissa ya. Bu mau bertanya lagi. Iya. Kemarin kan saya juga jawabnya itu 0,8, tapi tutor saya itu bilangnya itu 0,9 jawabannya, makanya saya bingung. Oh, mungkin Iya, ini saya juga ya. Itu perkiraan atau gimana? Kalau dia mungkin skillnya selebar ini ya Bu, mungkin untuk memastikan antara 0,8 dan 0,9 ini tipis. Seperti itu ya Bu? Bu Anissa? Iya. Iya, jadi mungkin Ibu, mungkin dari teman-teman tutor mungkin karena skillnya juga agak jauh, mungkin bisa juga dibikin range antara 0,8 dan 0,9. Tapi kalau ini range-nya bisa lebih detail, seharusnya dia jika ditarik garis ini kan 0,8. Karena kalau dibagi, ini kan dibagi 4 ya, ada garisnya 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap garisnya ada 2, 2, 2, 2, 6, 6 tambah 2, 8. Seperti itu sih Bu. Kalau mungkin Bu Anissa kalau misalkan bisa dicek ini kan ada garisnya ada 5 ya Bu yang sebelum satu kotak besar. Sebelum angka 1 kan dia ada 5. Berarti kalau dibagi 5 setiap ininya berarti 0,2. Harusnya kalau turun tepat di bawah tetap berarti jawabannya 0,8. Nah, mungkin diagram yang dilampirkan Ibu mungkin tidak sepresisi ini mungkin Bu atau bagaimana? Enggak, tutornya bilangnya 0,9 jawabannya. Saya juga jawabnya juga 0,8, tapi tutornya 0,9. Jadi saya bingung. Untuk diagram yang dilampirkan, diagram yang seperti saya tampilkan atau mungkin Ibu melampirkan diagram lain, Bu? Sama diagramnya di Tuton juga ada, mungkin, di juga ada sama. Ya, di Tuton ada, iya. Jadi kalau mungkin, ya mungkin ada kesalahan ini ya Bu, ada kesalahan pas melihat dari titik garisnya, mungkin beliaunya melihatnya 0,9 mungkin. Karena mungkin ada diagram yang digunakan beliau dengan yang mungkin Ibu gunakan tidak pas. Tapi sebenarnya kalau misalkan boleh, kalau diagramnya memang tidak terlihat garis sejelas ini, bisa dikatakan range-nya 0,8 sampai 0,9 itu masih boleh. Seperti itu. Jadi pembulatan ya? Kan kalau di modul tuh 0,78, berarti dibulatkan 0,8 ya? Betul Bu, pembulatan. Tapi mungkin kalau di diagram gurninya mungkin ada yang diagram gurninya kan tidak detail ya, jadi kayak garisnya masih ngambang gitu, jadi bisa ya plus minusnya bisa sampai maksimalnya 0,9, tapi kalau lebih dari 0,9 tidak. Karena juga berkaitan dengan nilai biotnya tadi. Seperti itu Bu. Ya Bu.
Terima kasih Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Semoga bisa membantu, Ibu. Nah, luar biasa ya Bu. Ini udah terpelongkan di sesi sinkronus gitu ya. Kalau mungkin di sesi tutorial online yang asinkronus mungkin tidak bisa seleluasa ini kali ya, mungkin penjelasan dan segala macamnya. Iya, Bu, Itu betul. apalagi mengenai diagram, cat, seperti itu kan tidak Betul. mungkin terwakili hanya dengan tulisan ya Bu ya. Harus dengan Betul. penyampaian langsung seperti itu. Betul, Bu. Nah, Karena jenisnya harapannya diagram memang sendiri kan banyak. diadakan tutorial webinar seperti ini, harapannya memang seperti itu sih. Apa yang tidak Betul. terungkapkan bisa terungkapkan di sesi asinkronus gitu ya, bisa terungkapkan di sesi sinkronus. Seperti itu ya Bu Betul, Bu. Anissa, semoga menjawab aneka ini gimana sih kebingungan ataupun keraguan seperti itu di spesial to web kali ini. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain tidak harus pada materi itu ya, mungkin ada kebingungan di bab-bab prinsip teknik pangan yang lain mungkin yang bisa dibantu ditemukan solusinya oleh Bu Aziza gitu, silakan diungkapkan. Atau seperti tadi yang Bapak dari Makassar tadi, Pak Abinadab tadi yang memang terkendala sekali gitu ya dalam bekerja. Memang dalam satu semester misalnya beliau ngambil 6 mata kuliah Bu, ya memang di semuanya itu harus ketika beliau menjalani tutorial online, mengambil bantuan belajar berupa tutorial online, ya memang harus mengerjakan tugas, mengerjakan diskusi seperti itu. Tapi lain halnya jika mahasiswa tidak mengambil program bantuan belajar, mereka akan langsung gitu ya Bu, langsung mendapatkan yang namanya tugas mata kuliah. Jadi itu sebenarnya hampir sama sih seperti tutorial online, hanya tidak ada LMS atau e-learning gitu yang harus diakses oleh mahasiswa. Mereka hanya mendapatkan tugas mata kuliah sebanyak 3 kali dalam sebelum UAS itu berlangsung gitu. Jadi selama pembelajaran mereka belajar sendiri, belajar mandiri melalui BMP yang sudah dikirimkan. Seperti itu, tanpa bantuan belajar dan langsung mengerjakan 3 tugas mata kuliah selama pembelajaran jarak jauh itu berlangsung gitu. Jadi mereka tanpa ada kesempatan untuk bertanya gitu ya, tanpa mengambil program bantuan belajar, tanpa ada diskusi, tanpa ada bimbingan sama sekali, mereka akan mengerjakan tugas mata kuliah tersebut. Tuh. Jadi nilai-nilainya sih diambil dari situ. Tuh. Selain nilai UAS tentunya ya. Selain nilai UAS. Betul. Seperti itu, dan tugas mata kuliah itu juga ada rentang waktunya sih Bu, sama kayak tutorial online. Oh, 2 minggu juga ya Bu berarti? Iya, sekitar aksesnya mungkin kurang dari 2 minggu kali Bu ya, atau saya lupa. Tapi memang pembobotan nilainya itu sama. Iya. Jadi kan mahasiswa ada yang menempuh jalur aku nggak mau ikut bantuan belajar gitu, baiklah nggak apa-apa, mereka langsung mengerjakan tugas mata kuliah saja. Seperti hanya sesi misalnya kita kuliah tatap muka kan juga ada penugasan gitu kan ya, misalnya bikin PPT, presentasi, ataukah tugas-tugas makalah atau yang lain-lain dari dosen. Nah, seperti itu memang. Dan di tugas mata kuliah itu juga ada tugasnya berupa soal-soal, baik itu soal
yang berupa project base ataupun mungkin ada yang perhitungan, ada yang memang seperti uraian, terus nanti kajian artikel seperti itu sih Bu. Betul. Ya, sebenarnya sama aja Bu akhirnya, cuman Ya sama hanya aja kalau akhirnya. tuton bisa mungkin sambil tanya-tanya sama tutornya gitu aja mungkin ya. Nah, Kalau yang tidak berbantuan berarti ya langsung saja gitu. Tapi sebenarnya materinya ya sama, begitu ya Bu ya? iya betul. Sama. Baik, ada lagi kah yang mau didiskusikan dengan Bu Azizah? Sebenarnya sudah, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, kita usaikan saja Bu ya, usaikan saja Bu. Oh iya, Itu baik kita Ibu. tutup saja pertemuan sesi pagi kali ini. Jangan lupa sesi siang nanti masih ada program spesial web belajar bareng untuk sesi siang nanti untuk mata kuliah rancangan percobaan untuk teknologi pangan. Jadi bagi teman-teman yang juga mengambil mata kuliah rancop gitu ya, stay tune nanti siang bersama Bu Laila Kodri. Terima kasih Bu Aziza Edistiawati SDPMP yang berkenan gitu ya meluangkan waktu sabar dan menyampaikan materi, menjawab di pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman mahasiswa tadi. Semoga aktivitas Bu Aziza lancar gitu ya. Ditunggu Mbak sharing materinya ya Bu ya. Nanti akan saya kirim ke folder OneDrive. Baik teman-teman, Bu Aziza, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ivana, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama saya izin live ya Bu.